Saya kutip tadi, setelah bertanding kemudian bersanding begitu ya. Nah, sebelum bersanding kan tadi juga Bang Daniel juga sudah mengungkapkan sebelumnya tuh pada saat berkompetisi itu keras, tapi sekarang kemarin pada saat bertemu, bahkan kan Nasdem tidak masuk dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM. Tapi Iya. kemarin bertemu seakan tidak ada masalah. Nah, saya ingin ke Mas Burhan. Bagaimana Anda memaknai itu? Setelah berkompetisi dengan keras, kemudian kemarin bertemu seperti tidak ada masalah yang pernah terjadi sebelumnya. Iya, saya sendiri tidak kaget ya, kenapa Bang Surya dan Pak Prabowo itu cepat sekali melakukan semacam reposisi, terutama terkait dengan pasca Pilpres, karena keduanya kan kawan lama, sohib lama, dan berasal dari tanda kutip pesantren yang sama ya, dari Golkar. Jadi saya tidak kaget ya. Dan saat yang sama juga ada kebutuhan dari kedua belah pihak. Pak Prabowo sendiri kan komposisi pendukung utamanya belum mencapai 50% bersatu. Jadi Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat itu belum cukup aman untuk bisa memastikan kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran nanti mulus berjalan di DPR. Jadi ada kebutuhan politik dari koalisi Indonesia Maju untuk menambah armada koalisi baru. Pada saat yang sama, Bang Surya Paloh dari awal sebenarnya posisinya itu nyaris tidak terpisahkan dengan Pak Jokowi, tapi konteks Pilpres membuat Pak Surya Paloh menempuh rute yang berbeda. Tetapi setelah Pilpres selesai, saya melihat memang Nasdem partai yang paling mungkin untuk diajak kerjasama politik pasca Pilpres dibanding dengan partai yang lain, terutama PDI Perjuangan dan PKS. Nah, memang PR sekarang buat Pak Surya Paloh itu memastikan, terutama di kalangan basis pendukung Anies, semacam justifikasi ya, mengapa Nasdem seperti yang disampaikan oleh Surya Paloh kemarin di kediaman Pak Prabowo itu menyatakan mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran. Karena kan tentu ada sebagian pendukung Anies yang punya narasi perubahan, dan kita tahu ya koalisi 01 punya proposal kebijakan yang to some extent berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh Pak Prabowo. Jadi perlu ada justifikasi di tingkat konstituen, tetapi di tingkat elit saya kira memang ada kebutuhan nyata dari kedua belah pihak untuk memastikan perahu pemerintahan Prabowo Gibran itu bisa berlayar. Apalagi di tengah tantangan geopolitik ya maupun ekonomi global. Tetapi jadi tantangannya itu bukan keluar atau bukan di tingkat elit, tetapi memastikan konstituen, terutama pendukung Anies dan terutama lagi pendukung Nasdem. Jadi sebenarnya kalau sebagian pendukung Anies mungkin ada yang masih sulit menerima kalau misalnya partai-partai pendukung 01 pindah haluan ke pemerintah. Dan terutama kalau dibedah itu pendukung PKS, Mas Iqbal ya. Kan nggak semua pendukung Nasdem itu menolak. Kan banyak sekali pendukung Nasdem yang memilih Pak Prabowo juga kan ada mengalami split ya. Tetapi secara umum pendukung PKS yang cenderung menolak kalau misalnya proposal perubahan yang ditawarkan Mas Anies dibawa ke pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi memang beda nuansa, terutama basis pemilih PKS dan Nasdem, dan itu memudahkan buat Bang Surya Paloh juga untuk melakukan semacam justifikasi ya secara politik mengapa Nasdem mengambil posisi seperti sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.